Di part pertama Photoshop untuk pemula, gue udah membahas hal-hal dasar di Photoshop, mulai dari membuat dokumen, layers, dan beberapa tools beserta fungsinya. Buat yang belum melihat videonya bisa klik card di pojok kanan atas ini. Sekarang gue akan melanjutkan lagi mengenai tools dan fungsinya di part kedua ini. Simak lagi yuk. Spot Healing Brush Tool. Tools ini berfungsi untuk menghilangkan atau memperbaiki semua jenis ketidaksempurnaan kecil pada foto, seperti noda, jerawat, dan lainnya. Di sini udah ada foto noda di kerah baju. Ya, ini noda penghancur rumah tangga. Aktifkan Spot Healing Brush Tool, atau bisa tekan J pada keyboard. Sesuaikan ukuran brushnya. Di mode normal. Dengan memilih type-nya adalah Content Aware, agar nodanya hilang dan digantikan dengan tekstur dari area sekitarnya. Nah, kalau type-nya Create Texture, maka akan membuat tekstur baru dengan campuran warna dari area yang dipilih dan di sekitarnya, menjadi seperti efek blushing atau merona. Kalau type-nya Proximity Match, bisa juga untuk menghilangkan nodanya, tetapi efek yang dihasilkan lebih ke solid atau detail teksturnya tidak tampak. Jadi pilihan Content Aware yang paling tepat untuk menghilangkan noda ini. Lanjut, Healing Brush Tool. Singkat aja ini hampir sama dengan Spot Healing Brush Tool. Hanya saja kita dapat memilih area tertentu sebagai sampel untuk diterapkan ke area yang kita goreskan. Sebagai contoh udah ada belalang daun di sini. Gue duplikat dulu Ctrl J. Nah, di tubuh belalang daun ini pasti ada corak kecoklatan. Seperti layaknya daun yang ada bagian keringnya. Mungkin berguna untuk menyempurnakan kamuflasenya ya. Gue coba hilangkannya dengan Healing Brush Tool. Di mode normal dan source-nya ada Sample and Pattern. Coba pattern dulu deh. Artinya dia akan menduplikasi sebuah pola. Misalnya gue pilih pola polkadot. Terus gue gosok di sini. Nah, maka tubuhnya menjadi polkadot. Dengan latar belakangnya juga menyesuaikan sih, hijau. Oke, gue kembalikan. Dan sekarang gue ganti source-nya menjadi sample. Lu nggak bisa langsung gosok ke bagian tubuhnya. Tuh, jadi lu harus pilih dulu sumber teksturnya. Dengan menahan Alt, klik kiri. Kalau gue ambil sampelnya dari bagian ini, maka dia akan mencerminkan bagian tersebut. Tapi nggak nyambung dong, cacat dong. Jadi carilah bagian yang serupa dengan tubuhnya ini. Ya, gue ambil sampelnya dari sini. Alt, klik kiri. Udah, tinggal digosok. Yang kirinya juga sama. Udah, sekarang tompel-tompelnya jadi hilang. Oke, lanjut. Patch Tool. Seperti namanya patch, yang artinya tambalan. Nah, di sini udah ada bahan levis yang robek. Gue akan memperbaikinya menggunakan Patch Tool dengan mode normal dan type-nya Source. Gue mau duplikat dulu Ctrl J dan langsung bisa diseleksi. Nah, sekarang gerakan mouse ke bagian dalam seleksi. Lalu klik and drag ke area levis yang masih baik. Ctrl D, selesai. Sekarang bagian yang besarnya. Nah, model levis ini kan ada shading gelap dan terangnya. Dan yang sobek ini ada di antara area itu ya. Jadi jangan tambal dengan memilih area terang, karena cahayanya nggak akan sesuai dia. Jadi pilihlah area yang di atasnya. Dengan cara gerakan sedikit demi sedikit udah. Set, set, set. Nah, udah selesai. Lanjut. Content Aware Move Tool. Sebuah fitur yang dapat memindahkan objek sekaligus menambal area aslinya secara otomatis. Oke, di sini udah ada seorang yang sedang ingin foto keluarganya. Kayaknya. Gue coba untuk pindahin keluarganya ke belakang si bapaknya. Ukurannya bisa di skala secara langsung juga tuh. Tapi gua nggak rubah. Kalau udah tekan enter. Boom. Loh, keluarga saya mana? Next. Red Eye Tool. Mata merah.
Biasanya terjadi karena kena efek cahaya flash pada kamera. Dengan adanya Red Eye Tool, mudah banget cara ngilanginnya Dude. Aktif pada Red Eye Tool. Terus tinggal klik and drag di area matanya. Boom, sembuh dah. Satu lagi, dan selesai. Nah, kalau mata merahnya pada hewan bisa juga nggak? Oke, gue coba. Dan ternyata bisa juga. Nah, itu kan kalau efek mata merahnya cuma kecil. Kalau efek mata merahnya menyeluruh bisa juga nggak? Oke, gue coba. Dan juga bisa ternyata. Begitulah cara menghilangkan mata merah. Install. Hotkey yang terbuka dari semua metode ini adalah tekan J untuk mengaktifkan tools memperbaiki foto. Brush Tool. Brush Tool salah satu tool yang paling populer. Karena nggak cuma ada di Photoshop, tetapi juga ada di aplikasi-aplikasi editing lainnya yang berfungsi untuk melukis. Ikonnya aja kuas. Tekan B untuk mengaktifkan Brush Tool. Di sini ada jenis brushnya. Gue pilih yang general, hard round. Lalu di sini ukuran brushnya. Ingin berapa besar brushnya. Lalu ada hardness untuk seberapa halus tepiannya. Kedua hal ini bisa dilakukan juga secara langsung di stage. Tahan Alt, klik kanan, geser ke kanan untuk memperbesar ukuran brush. Dan geser ke kiri untuk memperkecil ukuran brush. Nah, hardness-nya tahan Alt, klik kanan, geser ke atas agar tepiannya menjadi halus. Geser ke bawah untuk mempertegasnya. Oke, sebelum gue mencoba menggoreskan kuasnya, perlu diperhatikan layernya dulu. Gue pilih layer canvas. Lalu perhatikan warna foreground yang dipakai. Di sini foreground-nya berwarna hitam. Berarti cat untuk kuasnya berwarna hitam ya, Dude. Gue aktifkan layer garis bantu untuk mempraktikannya. Dengan besar BH, jadi nggak enak. Dengan besar brushnya 10 dan hardness-nya 100, maka hasilnya seperti ini. Lalu dengan besar brushnya 100 dan hardness-nya 100, maka hasilnya seperti ini. Dan jika besar brushnya 100 dan hardness-nya 0, maka hasilnya seperti ini. Tepinya menjadi halus. Sampai sini udah paham Dude? Nah, gue akan beritahu lagi fungsi lainnya dari layer. Di sini ada yang namanya Lock Transparent Pixel, yang ikonnya seperti papan catur. Contoh misalnya brushnya gue rubah menjadi warna merah. Nah, normalnya jika gue langsung menimpa goresan gue yang sebelumnya, maka akan menambah goresan baru. Tapi kalau gue mengaktifkan lock transparan papan catur ini, terus gue goreskan lagi, maka goresan ini hanya berada di dalam goresan sebelumnya. Begitu Dude. Sampai sini udah paham? Kalau udah, lanjut. Ada opacity, flow, and smoothing. Kalau mode, akan gue bahas khusus nanti di episode blending option. Oke, gue matikan layer canvas dan ruler. Dan gue buat layer baru dengan nama Canvas 2. Besar brush 50, hardness 100. Sekarang gue coba dengan opacity 100. Maka hasil catnya tebal dan nyata. Kalau opacity-nya gue turunkan menjadi 50, maka hasil catnya tipis dan transparan sehingga background-nya bisa terlihat. Sekarang beralih ke flow. Jika flow-nya 100%, ketika gue orat-oret urak-urak, catnya akan tetap tebal dan nyata. Tapi kalau flow-nya gue turunkan hingga 1%, ketika gue goreskan sekali, maka akan transparan. Tetapi jika gue goreskan berkali-kali, maka akan seperti efek kabut. Dimana kalau gue goreskan terus-menerus, maka kabutnya akan menjadi sangat tebal dan pekat. Cocok untuk seniman digital painting. Gue kembalikan ke 100%. Sekarang beralih ke smoothing. Besar brushnya gue perkecil menjadi 10 pixel aja. Nah, jika smoothing 0, maka hasil goresannya akan bergelombang atau jagged. Sekarang jika smoothingnya gue naikkan contoh 80%, maka goresannya akan menjadi halus.
namun pergerakan brushnya akan delay. Kalau gue biasanya pakai smoothing sekitar 25-30% aja. Gitu jadinya Dude. Sampai sini udah paham? Kalau udah, lanjut. Pencil tool. Kalau sebelumnya kuas, yang ini adalah pensil. Ya pasti goresannya lebih tipis layaknya pensil. Nggak jauh beda, masih mirip-mirip settingannya dengan brush tool. Tinggal oret-oret aja. Oke, lanjut. Color Replacement Tool. Tool ini berfungsi untuk mengganti warna sebuah objek dengan warna yang kita inginkan. Langsung aja aktif pada toolnya dan pilih modenya Color untuk mengganti warna. Pilih samplingnya Continuous. Tentukan warna foregroundnya. Misalnya gue akan merubah tomatnya menjadi emas. Jadi gue pilih warna orange. Nah, perhatikan lingkaran brushnya. Dalam lingkaran tersebut, terdapat titik pusat yang ada di tengah, berlambangkan plus. Jika ingin mengubah warna objeknya, pastikan hanya bagian plusnya aja yang menyentuh objeknya. Jika bagian plusnya ikut masuk ke dalam bagian yang tidak diinginkan, seperti bagian daunnya ini misalnya, maka warna daunnya juga akan ikut berubah. Oke, paham Dude? Jadi lu harus fokus pada bagian titik pusatnya. Sekarang tomat yang di sebelah kanan, gue ubah warnanya menjadi biru. Bang, itu cara ngerapihin pinggirannya yang masih ada warna merahnya gimana? Lu tinggal naikin value pada tolerance-nya, misalnya gue naikkan menjadi 50%. Lalu gosok, maka hasilnya akan lebih rapi sampai ke tepinya. Tapi dengan menaikkan tolerance, dia akan menjadi lebih sensitif. Jadi hati-hati menggosoknya. Oke, gua kembalikan ke 35% lagi. Berikutnya ada sampling wanch. Dia hanya akan merubah warna yang telah dipilih secara spesifik. Misalnya mulai dari warna merah ini. Digosok hingga menuju bagian merah yang lebih terang ini, atau merah muda. Maka dia tidak bisa merubah warnanya. Karena warna intinya merah yang sudah berbeda. Di sini merah gelap dan di sini merah yang lebih terang atau merah muda. Nah, berikutnya sampling background swatch. Fungsinya apa? Sampling ini mengharuskan lu untuk memilih warna backgroundnya dulu. Misalnya warna backgroundnya gue pilih dari area merah yang ini. Terus warna foregroundnya gue ubah menjadi ungu. Udah, lu bebas buat menggores kemana aja, mau itu keluar dari objeknya pun gak masalah. Karena dia hanya akan berpengaruh ke warna merah yang udah dipilih sebelumnya. Oke Dude, sampai sini udah paham apa belum? Udah ya? Oke lanjut. Mixer Brush Tool. Mixer Brush Tool merupakan salah satu tools yang sering digunakan untuk digital painting. Bisa merubah foto menjadi seperti efek lukisan, efek cat minyak, dan sebagainya. Tapi sebenarnya paling enak bikin seperti itu menggunakan pen tablet. Karena saat ini gue lagi menggunakan mouse, jadi gue akan contohkan sampel yang sederhana aja. Oke, di sini terdapat 2 garis merah dan hitam. Anggap aja ini saus dan kecap. Dengan aktif pada Mixer Brush Tool, gue mau ngenalin dulu nih sifat-sifatnya. Mulai dari dry, moist, wet, very wet. Contoh pertama moist, dan pilihan brushnya hard round. Hasilnya adalah seperti ini. Anggap aja ada orang kepleset saus sama kecap, jadinya seperti ini. Sekarang wet, efeknya adalah seperti ini. Tuh, dia lebih panjang. Ibarat ada orang yang kepleset saus sama kecap yang masih baru atau masih basah. Kalau yang sebelumnya udah mau kering atau lembab. Jadi efek keplesetnya nggak panjang. Lalu ada very wet. Ini udah pasti akan jauh lebih panjang. Anggapannya saus dan kecap yang tumpah di lantai yang basah lagi. Maka kalau ada yang kepleset, bekasnya akan lebih panjang. Begitulah. Sampai sini udah paham ya Dude? Berikutnya ada load the brush
atau mengambil sampel sebuah tekstur. Gue matikan layer color dan gue aktifkan layer rock. Lalu klik icon load the brush. Nah, gue akan mengambil sampel dari batu ini. Caranya tahan alt, klik kiri. Lalu goreskan. Loh, kenapa tipis? Karena sifatnya masih very wet atau sangat basah. Gue ubah ke dry, kering. Baru dia akan lebih nyata. Loh, kenapa di akhirnya tetap tipis? Tinggal ubah menjadi heavy load. Sekarang lu bisa menggoreskan teksturnya nyata dan tanpa batas. Tapi kalau lu perhatikan teksturnya ini nggak mulus alias berjarak. Itu disebabkan oleh spacing. Lu bisa menemukannya di window brush settings. Nah, di sini ada spacing. Artinya brush yang digoreskan seperti ada jarak. Kalau gue naikkan value-nya maka hasilnya seperti ini. Karena gue pengennya rapet, ganti ke 1%. Maka menjadi seperti ini. Lu bisa mengubah goresannya dari besar ke kecil. Caranya checklist shape dynamic. Menjadi fade. Ubah value-nya menjadi 400. Gue tutup panelnya, gue hapus gambar-gambar ini, gambar yang kotor. Sekarang gue bisa membuat tanduk seperti ini. Mantap. Hotkey yang terbuka dari semua metode ini adalah tekan B untuk mengaktifkan tools Drawing and Digital Painting. Clone Stamp Tool. Stempel yang berguna untuk memberi cap pada suatu objek. Biasanya juga sering dipakai untuk menambal sesuatu. Misalnya pada foto ini, gue akan menimpa bolanya dengan rumput. Aktif pada Stamp Tool atau bisa tekan S. Lalu pilih sampelnya. Gue pilih rumput yang di sebelah sini sebagai sampel. Dengan menekan Alt, klik kiri. Lalu tinggal timpa bolanya. Sehingga kiper menjadi kehilangan bolanya. Next. Pattern Stamp Tool. Berfungsi untuk memberi cap dengan tekstur, pola atau pattern yang sudah tersedia. Misalnya, ini gue punya batu bata Super Mario. Langsung aja gue cetakkan ke dokumen. Nah, begitu. Terus gue ada pattern background Euro 2020. Terus gue ada pattern jaring gawang. Ya, begitulah cara menggunakan tekstur Stamp Tool, di mana lu harus memilih dan menyiapkan tekstur atau polanya terlebih dahulu. Hotkey yang terbuka dari semua metode ini adalah tekan S untuk mengaktifkan Stamp Tool Family. History Brush Tool. Gue gunakan dari gambar sebelumnya aja, karena History Brush Tool ini cukup simple. Misalnya project yang udah lu bikin gak sengaja kehapus nih. Terus udah gitu kecoret-coret. Nah, cara mengembalikan bagian-bagian tertentunya aja gimana? Dengan aktif pada History Brush Tool atau tekan Y. Lalu menuju ke Window, History. Terus cek-cek history yang ingin lu ambil kembali teksturnya. Misalnya ini, gue akan kembalikan tekstur yang ini yang tanpa ada jaringnya. Kemudian klik kotak kosong di sampingnya ini untuk menentukan sumber tekstur yang ingin dimunculkan kembali. Dan klik lagi ke operasi yang terupdate saat ini. Udah, tinggal gosok aja dude. Wih, jaringnya robek alik. Begitulah cara menggunakan History Brush Tool. Next. Art History Brush Tool. Lagi-lagi alat untuk painting. Ya, gue juga sering menggunakan Art History Brush Tool untuk digital painting atau membuat foto menjadi lukisan cat air seperti lukisan macan ini yang awalnya seperti ini. Kita lihat beragam stylenya. Gue setting ukuran brushnya 50 untuk contoh. Pertama ada tight short.
yang berbentuk lingkaran dan menyebar seperti ini. Tight medium yang lebih menyebar. Tight long yang jauh lebih menyebar. Loose medium yang menyebarnya terpusat dari tengah. Loose long yang penyebarannya lebih jauh. Dab lebih ke statis. Tight curl yang seperti gangsing. Tight curl long sama namun sedikit lebih panjang. Loose curl yang seperti kembang api. Loose curl long efeknya lebih panjang. Nah, agar nampak seperti lukisan ini, yang gue pakai adalah tight medium dengan ukuran brush 10 pixel dan hardness-nya 0%. Udah, tinggal digosok aja dulu. Paham ya sampai sini? Hotkeys yang terbuka dari semua metode ini adalah tekan Y untuk mengaktifkan History Brush Tool Family. Eraser tool. Penghapus, ya gunanya buat menghapus dong. Kecuali yang megang guru killer. Bukan buat menghapus tapi malah buat aktif pada eraser tool atau bisa tekan E pada keyboard. Pilih modenya. Gue pilih brush dan tinggal atur brushnya. Misal gue ubah ukurannya menjadi 250 pixel, hardness-nya 100%. Udah, tinggal hapus bagian yang ingin dihapus. Gampang ya? Jadi next. Background Eraser Tool. Background Eraser Tool dapat menghapus background berdasarkan warna tertentu dari yang kita pilih. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Perhatikan gambar berikut ini. Di sini terdapat lingkaran dan ada titik pusatnya. Pada titik pusat itu targetnya adalah background, sedangkan isi dalam lingkarannya tertuju pada objeknya. Oke, titik pusat acuannya background dan isi dalam lingkarannya mencakup ke area objek. Sekarang kembali ke project. Aktif pada background eraser tool. Pilih sampling once. Mode sampling ini sifatnya sama ya dengan sampling pada color replacement tool. Pilih limitsnya discontinuous. Tolerance atau tingkat sensitifnya gua setting ke 25%. Nah, perhatikan titik pusatnya. Gua arahkan ke area warna orange di sini. Artinya gua akan menghapus semua warna yang selaras dengan warna orange ini. Tinggal digosok aja, nggak usah ragu Dude. Berikutnya area warna kuning di bawah sini. Lalu warna merah di sudut-sudut ini, tapi lo harus hati-hati menggosoknya karena terdapat warna merah yang sama juga pada tongkatnya. Dan sisanya warna kecoklatan yang ada di sekitar tongkatnya nih. Udah, sip. Gue berhasil menghilangkan backgroundnya dan lu bebas berkreasi untuk mengganti backgroundnya. Next, Magic Eraser Tool. Magic Eraser Tool ini berfungsi untuk menghapus objek berdasarkan warna yang kita pilih. Dengan sekali klik aja Dude, jadi pastinya lebih cepat. Gua akan menghapus warna kuning dengan aktif pada Magic Eraser Tool dan mengatur tolerance di angka 12. Serta mengaktifkan anti-alias dan contiguous. Sekarang tinggal klik warna kuningnya. Ting. Dan klik lagi. Ting. Sekarang warna orange. Ting. Ting. Warna orange lainnya. Ting. Apaan sih ting ting? Gampang ya Dude. Namanya juga magic. Hotkeys yang terbuka dari semua metode ini adalah tekan E untuk mengaktifkan Eraser Tool Family. Gradient Tool atau gradasi merupakan perpaduan dari dua warna atau lebih yang menjadi satu.
Kalau kalian perhatikan sunset ini, warna langitnya merupakan warna gradasi, terdiri dari orange dan ungu. Oke, sekarang gue udah punya gambar pohon dengan latar belakang transparan. Aktif pada gradient tool atau tekan G pada keyboard. Klik bar ini untuk merubah presetnya. Gue mau buat warna gradasi langit di pagi hari yang berwarna kebiruan. Jadi klik color stop yang di sini dan ubah warnanya menjadi biru muda atau yang lebih cerah. Dan pada color stop yang kedua, ubah warnanya menjadi biru yang lebih gelap. Lalu klik OK. Sekarang lihat stylenya, ada linear gradient, artinya gradasi satu garis lurus. Kemudian ada radial gradient, artinya akan membuat gradasi lingkaran. Lalu ada angle gradient, artinya akan membuat gradasi memutar seperti layaknya diagram lingkaran. Lalu ada reflected gradient, artinya akan membuat gradasi seperti refleksi efek sinar. Terakhir, diamond gradient. Ya, bentuk gradasi ini seperti diamond. Pada kasus gambar ini yang cocok adalah linear gradient, atau gue pilih gradasi lainnya seperti hijau kebiruan ini. Nah, ini kan kebalik. Gue maunya warna yang lebih cerahnya itu ada di bawah. Jadi tinggal checklist aja reverse ini. Sekarang mulai tarik lagi dari bawah ke atas. Oke, udah paham Duda tentang gradient tool? Lanjut. Pen bucket tool. Pen bucket tool yang ikonnya ember cat ini gunanya buat mewarnai. Di sini udah ada Doraemon, aktif pada pen bucket tool. Pilih modenya foreground, artinya lu harus menentukan dulu warna foregroundnya ini di sini. Contoh Doraemon itu warnanya biru. Sekarang tinggal klik aja ruang di antara garisnya untuk mewarnainya. Nah, kalau satu lagi ada pattern, di mana lu harus memilih polanya dulu di sini untuk diterapkan. Misalnya jaring gawang. Terus gua klik, maka polanya akan mengisi ruang yang dipilih. Tapi gua nggak akan menggunakan pattern untuk mewarnai Doraemon ini karena nggak sesuai aja. Jadi kembali ke foreground. Udah tinggal warnain aja dah. Hotkey yang terbuka dari semua metode ini adalah tekan G untuk mengaktifkan tools tentang mewarnai. Sip, jadi begitu Duda. Gua akhiri tutorial Photoshop untuk pemula part kedua ini, dan part berikutnya tinggal nyelesain sisanya aja berarti ya, tentang tools di Photoshop. Oke? Jika menurut lu video ini bermanfaat, ya lu yang paling tahu dah Duda harus ngapain. Dan seperti biasa lu juga bisa negor gua di Instagram, follow aja @nihilproject. Oke Duda? Gua Ega, sampai jumpa di part ketiga Photoshop untuk pemula. Cayo!